Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, selamat bertemu untuk pelajaran biologi. Ini pertemuan yang kedua. Nah, yang pertama dulu kita masih dalam cara perkenalan, cara belajar, dan sebagainya. Mungkin hari ini baru adalah mulai pelajaran. Yang dulu itu belum biologi. Nah, perhatikan. Oke, nah ini. Saya selalu berangkat dari tujuan ya. Mengapa kita perlu mempelajari biologi? Kamu jangan jawab, ya karena pelajarannya itu, gitu ya. Kalau jawabannya begitu kan saya bisa bertanya mengapa pemerintah, Departemen Pendidikan itu kok di kurikulum itu ada pelajaran biologi gitu. Untuk apa sih belajar biologi gitu? Kalian bisa jawab sendiri, mari kita lihat ini ya. Nah, ini adalah gambar aktor di Amerika. Kalau di kita itu ada aktor, ada Usmini, Cok Papa. Di Amerika ada aktor ini juga, main film ya. Main film. Nah, ini dia punya kelainan sama dengan Cok Papa atau Usmini, itu punya kelainan. Di lahir wajahnya sudah kayak tua, bukan anak-anak. Ini biologi bahas ini ya. Berikutnya, nah ini ada dua foto ya. Yang sini adalah foto yang berwarna, jadi bunganya merah, daunnya hijau, yang sini tidak. Objek atau benda sebenarnya satu. Coba kita lihat misalnya detailnya ya ini. Maka ini kan persis jadi ini. Jadi bendanya ini ya sama dengan ini. Ini ditampilkan dua dengan maksud. Kalau mata kita normal, maka kita akan tahu, oh bunga merah, kemudian daunnya hijau gitu. Tetapi untuk orang yang menderita color blindness, buta warna, maka melihatnya seperti ini. Jadi kamu bayangkan orang yang menderita buta warna itu seperti kita melihat TV hitam putih, itu nggak ada warna ya. Nah itu dipelajari di biologi. Kenapa seperti itu? Padahal buta warna itu nanti ya jadi guru nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Kan lucu nanti kalau bilang ke anak-anak, perhatikan anak-anak ini. Anak-anak bilang itu merah dengan hijau, gurunya bilang hitam. Kerja di bank nggak boleh. Jadi pilot apalagi. Terjun di militer nggak boleh. Itu kalau orang menderita color blindness. Padahal itu jenis kelainan yang tidak bisa disembuhkan. Nah ini contoh yang lain lagi. Ini adalah seorang bapak dengan anaknya yang lemah tergulai di jalanan di negara Sudan. Ini saya ambil dari harian Kompas ini ya. Jadi waktu itu Sudan dilanda kelaparan hebat. Banyak orang meninggal. Ini orang ini belum meninggal. Kelaparan ya. Ini juga biologi membahasnya.
Nah, ini ada orang yang menderita AIDS di menjelang ajalnya. AIDS juga dibicarakan di biologi. Nah, ini gambaran apabila bom itu terbuat, dalamnya ada bakteri, ada virus, senjata biologi. Ini adalah contoh tanaman yang dikerubuti oleh hama, itu dibicarakan di biologi. Berikutnya, nah ini kamu tahu. Ini gambar perusakan lingkungan, ini banyak di Kalimantan, di Sumatera ya. Orang merusak hutan, ngambil kayu, di situ ditinggal begitu saja, nggak dibolehkan, nanti berakibat panjang. Ada yang istilahnya sekarang global warming, pemanasan global. Nah, ini contoh ada orang yang mengambil ikan, mau cara cepatnya pakai petasan. Sehingga ikan di sini umur berapapun mati semua. Kalian sudah bisa menduga, kalau di sini mati semua, berikutnya ya nggak bisa cari ikan karena habis. Nah, ini pemandangan di kita ini, dekat sekolah kita, nanti kalau kamu sudah masuk, itu persis seperti ini juga. Apa? Orang biasanya berangkat dari rumah, nenteng plastik kresek, isi sampah, begitu lewati jembatan, lemparkan. Jadi kalau airnya surut, ya penuh dengan sampah. Musim hujan, ya sudah, banjir nanti gitu ya. Nah, ini peristiwa lain lagi, ini adalah laut, terus ini tumpahan minyak. Ini problem, nanti kehidupan mati semua. Ini biologi bisa bantu ngatasi ini. Gimana cara menangani minyak ini. Ternyata tidak ditangani oleh ilmu fisika, kimia, ya, biologi. Bisa nangani minyak yang tertumpah di laut. Nah, seperti kalian bayangkan sendiri, nggak mungkin lah laut ini dikuras gitu ya. Tapi dengan teknik ditemukan biologi, ini bisa diatasi, bisa diambil. Gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lain. Dengan biologi kita bisa menikmati minuman yang namanya yogurt ini ya. Susu fermentasi. Susu dikasih bakteri berubah jadi ini. Kemudian ini gambar orang mengawinkan sapi betinanya, sapi jantannya nggak ada, kemudian bibitnya dimasukkan oleh orang, maka itu namanya inseminasi buatan. Jadi ini pembuahan buatan. Jadi sapi lokal bisa kawin dengan sapi dari Eropa, karena sapinya dari Eropa nggak diusung ke sini, tapi bibitnya saja. Sel kelaminnya yang dibawa ke sini, dipotol, masukkan sini, udah kawin. Udah. Kemudian ini contoh nanam yang nanti kita bahas di kelas 3 terakhir, tekniknya, caranya dinanam bernama sistem kultur jaringan. Nah, semua ini tidak bisa ada tanpa kemajuan ilmu bernama biologi. Itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini adalah Pak Oliver Langheim, orang Jerman. Dia bisa menciptakan lampu yang beratnya itu 300 kilogram atau 3 kuintal. Jadi ada lampu 300 kilogram. Lampu itu kita walu itu ya. Ini tanaman tropis. Ternyata yang menciptakan lampu raksasa ini orang Jerman. Kalau orang Jerman menciptakan mobil, kita nggak heran. Tapi orang Jerman menciptakan lampu. Bukan orang Indonesia, bukan orang
Sini banyak walu, labu itu di Dayu sana banyak. Bukan orang Dayu akan seperti ini. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Dari biologi itu ada ilmu, nanti ada hormon, ada apa dibahas di kelas 3 ini nanti bisa menciptakan labu yang besar seperti ini. Ya. Nah inilah kesimpulannya. Mengapa kita perlu mempelajari biologi? Ada dua yang pokok. Pertama, banyak persoalan kehidupan yang dalam penyelesaiannya harus melibatkan biologi. Seperti tadi, penyakit menurun buta warna itu nggak bisa itu disembuhkan. Ya. Kemudian beberapa penyakit yang lain, menghindari kelaparan, itu biologi nanti lewat program bibit unggul, perbaikan pertanian, nah itu. Mengatasi kerusakan lingkungan, pencemaran tadi di laut. Bahkan biologi itu sampai bisa membantu menyelesaikan kriminalitas. Misalnya tes DNA, sehingga jadi tahu pelakunya gara-gara tes DNA. Nanti saya kelas 2 akan bercerita kalau ada orang dibunuh kemudian dimasukkan ke danau atau ke laut, itu polisi nggak bisa menentukan apakah orang ini mati dibunuh di luar apa mati tercebur itu kalau nggak dibantu biologi. Makanya ada namanya autopsi, nah, gitu ya. Itu. Jadi sektor-sektor kehidupan banyak masalah itu yang nggak bisa selesai tanpa biologi. Itu alasan pertama kita membahasnya. Nah sekarang contohnya, sekarang lagi rame pandemik COVID-19. Ini nanti sekarang lihat apa yang ditunggu-tunggu, penemuan vaksinnya. Kalau vaksin ditemukan, sudah aman itu sudah. Nah itu menemukan vaksin itu biologi itu ya. Nah, begitulah. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan. Jadi pelajaran biologi ini bukan kamu supaya ulangan dapat sekian, bukan itu. Seperti yang saya terangkan pertemuan pertama, kita itu bukan pengetahuan yang pertama itu. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi harus bisa mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, menjadi diri kita sendiri, kan gitu pesan saya dulu ya, yang pertama itu. Nah yang kedua, dengan belajar biologi itu kita tahu susunan tubuh organisme namanya anatomi, bentuk tubuh namanya morfologi, serta proses kehidupan. Nanti proses kehidupan itu canggih macam-macam. Ini apa ini nanti? Susunan yang rapi, kalau ikan bentuknya harus begini, kalau burung harus begitu. Itu memahami sifat-sifat Allah. Jadi semua itu direncanakan oleh Allah, semua itu canggihnya bukan main, itu mencerminkan sifat Allah itu tadi. Jadi misalnya betapa teraturnya makhluk hidup itu. Kemudian kalau kita mendetail sampai ke dalam-dalam sel apa betapa telitinya itu. Allah Maha teratur, Allah Maha teliti. Pasti Allah Maha memastikan, rapi. Nah, begitu. Jadi ini sifat-sifat Allah itu tercermin di ciptaannya gitu ya. Asmaul Husna itu gitu ya. Allah Maha pemelihara. Bagaimana makhluk itu dipelihara, nanti ada hukum-hukum alam. Di biologi juga begitu. Nah, itulah alasan-alasan mengapa kita perlu belajar biologi. Kalau seperti ini alasannya, maka sampai kapanpun akan kamu gunakan, gitu ya. Nah, nanti pelajaran kita itu yang pertama ini kamu dituntut ini namanya kompetensi dasar, kemampuan yang harus kamu miliki setelah kamu belajar untuk bab 1 ini. Apa? Kamu harus tahu ruang lingkupnya biologi, permasalahan objeknya biologi, dan seterusnya. Nanti ada penerapan metode ilmiah. Nah, ini keselamatan kerja gitu. Nah, contohnya ini nanti ya. Mengenal permasalahan biologi apa saja nanti. Objek biologi, tingkat organisasi kehidupan. Nanti kalau ulangan ditanyakan seperti ini ya. Jadi kalau kamu belajar itu pedomannya ini. Apa yang keluar nanti ya ini. Gitu.
menjelaskan permasalahan biologi berbagai objek. Ini nanti saya latih kamu ada tugasnya gitu. Mengelompokkan permasalahan biologi, terus ada cabang-cabang ilmu biologi. Ini nanti saya uraikan habis ini ya. Nah, begitu. Di samping itu nanti selain mikir, yang tadi mikir, nanti ada keterampilan. Apa keterampilannya nanti? Kita menerapkan metode ilmiah. Kalau kamu sudah masuk, nanti kalau sudah masuk ke kelas, metode ilmiah ini kita terapkan di praktek-praktek di lab gitu ya. Gitu. Ini namanya, kalau tadi itu kognitif, berpikir, kalau ini keterampilan. Gitu. Sama, keterampilan juga punya tujuan seperti ini. Di langkah-langkah metode ilmiah ini nanti diterangkan satu persatu ya. Nah, ini gampang-gampangnya nanti targetnya itu ya. Kamu harus bisa menjelaskan pengertian biologi. Tahu ini insya Allah. Menjelaskan ciri makhluk hidup. Menjelaskan macam-macam ruang lingkup biologi. Ini yang baru. Nomor 1, nomor 2 SMP sudah gitu ya. Menjelaskan cabang biologi ini dikembangkan oleh SMP sudah. Sampai terakhir menjelaskan manfaat belajar ilmu biologi di bidang industri. Jadi ada peternakan, kedokteran, pertanian, nah ini manfaat-manfaat pelajaran biologi. Oke. Nah, sejenak kita keluar dari pelajaran. Perhatikan. Selalu saya ingatkan kalau ke saya hanya belajar biologi rugi. Inilah tahapan belajar yang benar. Apa? Ini di negara maju itu anak itu diurut nomor 1, 2, 3, 4. Di Indonesia biasanya guru-guru sering nggak sabar masuk menerangkan pelajaran itu berarti jujuk nomor 4. Jadi pelajaran itu belakangan. Apa nomor 1? Coba dilihat. Attitude, willingness, interest. Jadi di negara maju itu guru sebelum ngajar itu ini dulu perilaku siswa itu, attitude siswa itu dibenahi duluan, nggak langsung jelaskan pelajaran ya. Salam, disapa, duduknya dilihat. Nah, kalau sudah siap, ke sini willingness, membangun kemauan siswa. Jadi siswa itu harus betul-betul dibuatkan ingin mendengarkan pelajaran. Jangan sampai pelajaran mau dimulai, siswanya mau tidur. Interest ini sini, willing itu kemauan, interest itu tertarik. Jadi guru itu harus membuat siswa tertarik. Jadi kalau sikapnya sudah benar, kemauannya sudah ada, siswa sudah tertarik, nah baru lanjut kedua. Apa ini yang dulu saya terangkan itu? Diajak mikir, jangan dengarkan tok. Scientific thinking or skill, apa? Kemampuan berpikir, kemampuan bertindak. Jadi kalau kamu disuruh dengarkan tok nggak bisa. Nah sekarang saya mohon maaf ini kamu selama pandemi prosesnya mendengar. Tapi nanti kalau saya di kelas enggak. Kamu saya suruh maju, nunjuk gambar, macam-macam. Gitu. Karena sekarang kondisinya seperti ini, maka nomor 2 nggak bisa saya lanjutkan. Nomor 1 sudah, buktinya apa? Saya shooting, saya buatkan gambar macam-macam, itu kan supaya kalian will dan supaya kalian interest. Gambar-gambar yang saya tampilkan kan macam-macam ya. Nah nomor 3, siswa itu harus diberi kesempatan tampil. Jadi kalau kita sudah ketemu di kelas, kalau kamu saya suruh maju, itu bukan berarti dihukum atau apa ya. Siswa diberi kesempatan untuk menampilkan diri. Sudah tentu gurunya nanti harus mengukur, dikasih yang gampang sehingga siswa maju itu mau. Kalau dikasih sulit ya nggak mau, itu namanya ngecing siswa gitu ya. Gitu ya. Nah yang terakhir baru kalau kamu sudah sikapnya benar, kemauannya oke, tertarik, sudah bisa mikir, dikasih kesempatan tampil, pasti kamu nanti dapat knowledge, pengetahuan. Pasti nanti kamu dapat understanding, pemahaman. Jadi ini nggak bisa dibolak-balik.
Guru masuk langsung nerangkan, siswa diminta tahu, diminta paham, nggak bisa. Kalau siswanya nggak interest, gurunya nerangkan, siswanya malah ngelamun kemana-mana, kan begitu ya. Oke, inilah tahapan belajar. Jadi mohon, kalaupun guru lain nggak seperti ini, ya kamu usahakan sendiri. Kamu usahakan sendiri. Pertama itu ini, kamu tata kemauanmu, kamu tata tertariknya, gitu ya. Kan tidak semua guru melakukan seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke pelajaran lagi. Kamu udah tahu itu ya, apakah biologi itu? Tahu pasti. Dari kata bios, logos. Logos itu ilmu, bios itu makhluk hidup. Udah tahu itu ya, nggak perlu diulang. Nah sekarang ini adalah posisi biologi. Mana biologi? Ini. Posisinya begini ini. Apa? Ini namanya peta konsep. Jadi kalau kita punya gambaran seperti ini, tahulah posisinya biologi itu di mana. Mari naik ke atas. Biologi itu bagian dari sains. Sains itu apa? Ilmu pengetahuan alam. Jadi biologi itu bukan bagian dari IPS. IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Tapi dia bagian dari IPA, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggrisnya science. Bahasa Latin sains. Siapa temannya biologi? Siapa ilmu selain biologi yang bahas tentang alam-alam ini? Fisika, kimia. Nah, begitu. Nanti apa bedanya fisika dengan biologi, kimia dengan biologi? Nah, sini nanti bedanya. Ruang lingkupnya beda. Objeknya beda. Itu nanti. Di alam ini kan luas. Maka nggak semua dipelajari di biologi kan. Sebagian di fisika, sebagian di kimia. Maka masing-masing ini ya sebenarnya punya ruang lingkup. Ini punya ruang lingkup itu biar dibahas di kimia, biar dibahas di fisika. Nah sekarang saya bahas di biologi. Ruang lingkup biologi. Terus punya objek. Objeknya biologi itu disusun mulai dari yang kecil namanya molekul. Objek itu benda yang dipelajari ya. Jadi biologi itu bukan pelajari setan misalnya begitu, pelajari molekul. Lebih besar dari molekul apa? Sel. Lebih besar dari sel apa? Jaringan. Lebih besar dari jaringan, organ. Oh, sampai biosfer. Kalau ini dibaca begini, molekul menyusun sel. Sel-sel bersatu menyusun jaringan. Jaringan-jaringan banyak bersatu nyusun organ. Organ bersatu nyusun sistem organ. Sistem organ bersatu jadi tubuh atau individu. Kumpulan individu yang sama namanya populasi. Kumpulan populasi dengan lingkungan namanya komunitas. Mohon maaf, kumpulan beberapa populasi namanya komunitas. Komunitas beserta lingkungannya disebut ekosistem. Lebih besar seluruh bumi, biosfer. Wah, supaya tahu masing-masing kita lihat. Saya lewat dulu. Nah, ini ya. Ini. Jadi ini air itu molekul. Molekul air terdiri dari hidrogen 2, oksigen 1, maka rumusnya H2O. Nanti air itu molekul bersama vitamin, protein, macam-macam bentuk organel. Apa misalnya di sini nih, mitokondria nanti kelas 2. Nanti mitokondria bersama inti bersama apa? Bentuk sel. Beberapa sel membentuk jaringan. Misalnya apa? Tulang itu jaringan. Nanti jaringan tulang dengan apa? Dengan apa? Untuk organ. Organ itu alat. Ya. Kemudian nanti alat-alat itu bersatu membentuk sistem organ.
Sistem organ bersatu bentuk organisme atau tubuh. Misalnya gajah. Gajah bersama gajah yang lain namanya populasi. Kumpulan gajah ketemu dengan kumpulan jerapah di Afrika sana, itu namanya komunitas. Nah, itu hanya ada di padang rumput yang luas, itu namanya ekosistem. Nah, yang begitu-begitu hanya ada di bumi, nggak ada di bulan. Nah, bumi itu tempat makhluk hidup namanya biosfer. Nah, begitu ya. Ini tingkatan yang dipelajari. Nah, nanti kamu akan tahu. Misalnya begini, misalnya sakit mata, lah itu tingkat apa? Nah, itu ya. Sudah tentu kamu nggak akan jawab tingkat molekul, nggak akan jawab tingkat organel atau sel gitu. Mata itu alat organ kan gitu. Itu contoh. Kemudian misalnya gini, tiba-tiba wabah tikus meledak, jumlah tikus banyak. Nah, maka kamu nggak mungkin, Pak, ini jawabnya di sini enggak, tapi jawabnya di sini. Tikus banyak itu adalah masalah tingkat populasi gitu. Ini contoh ya. Oke, sama saja dengan tadi ini ya. Sama. Oke. Nah, ini contoh. Tingkat masalah ini ya. Ini saya mulai yang agak besar. Sistem organ. Apa? Sistem peredaran darah. Jadi kalau biologi membahas sistem organ berarti itu objeknya tingkat. Jadi kalau biologi membahas gurunya menerangkan sistem peredaran darah, berarti itu objeknya tingkat sistem organ. Jadi khusus itu saja. Yang lain nggak dibahas karena kita lagi di sini sistem organ. Apa saja nanti sistem organ itu isinya? Jantung. Sistem peredaran darah itu ya, jantung. Kemudian pembuluh darah, itu bentuk sistem peredaran darah. Itu namanya sistem organ. Kalau jantung saja organ, gitu ya. Nah, ini saya balik. Ini satu orang individu. Kalau kumpulan orang begini, populasi. Nah, begitu. Nah, ini sawah ini. Ini lebih besar ini. Apa? Ada kumpulan pisang, ada orang, ada kerbau, ada kumpulan keladi. Maka apa ini? Terhadap populasi manusia. Manusianya kan di sini nggak satu, sini ada. Populasi pisang, populasi hewan, cacing-cacing. Maka sawah ini namanya nanti adalah ada komunitas ini, komunitas itu, beserta airnya, beserta apanya, maka sawah itu contoh ekosistem. Lihat, contoh ekosistem yang lain. Hutan itu contoh lebih besar dari ekosistem. Kenapa? Karena hutan itu luas. Maka itu disebut bioma. Bioma. Jadi inilah penjelasan urutan-urutan tadi. Oke, saya kembali ke atas. Jadi kita sudah tahu biologi itu posisinya kelompok sains, bagian dari sains atau IPA. Temannya fisika, kimia. Biologi punya objek bertingkat-tingkat, mulai dari molekul sampai makhluk hidup seluruh dunia, biosfer. Gitu. Jadi ini tadi sudah saya kasih contoh satu persatu. Nah, sekarang kita lihat sains dulu, bukan biologinya, sains. IPA. Kita lihat. Nah, ini ciri IPA yang membuat dia berbeda dengan ciri IPS. Karakter atau ciri. Apa? Nomor satu sama dengan IPS. Apa? Semua ilmu itu punya yang dibahas. Namanya objek. Objeknya IPA apa? Alam. Objeknya biologi, bagian dari IPA apa? Alam yang hidup. Objeknya fisika,
bukan yang hidup. Objeknya kimia bukan yang hidup, jadi lain ya, tapi sama-sama alamnya. Jadi punya objek. Kemudian IPA itu punya metode atau cara. Punya metode atau cara. Contoh, bagaimana biologi itu tahu bahwa makhluk hidup A misalnya punya liver begini, makhluk hidup B punya jantung begini. Gimana caranya? Oh, ada metode praktikum. Nah, gitu. Itu cara namanya. Jadi metode itu cara. Gitu. Cara berilmu. Nanti ini diperinci. Kemudian IPA itu sistematis. Jadi tertata rapi. Misalnya, oh hewan dikelompok-kelompokkan. Ya, supaya nanti membahasnya enak. Ada hewan bertulang belakang, ada hewan tidak bertulang belakang. Ada hewan kelompok mamalia, ada hewan kelompok reptilia. Itu namanya sistematis. Tersusun rapi sehingga mikirnya gampang. Kemudian kebenarannya universal. Jadi IPA itu kebenarannya berlaku umum, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Contoh, saya mulai dari contoh fisika ya, fisika kan IPA. Apabila benda di atas bumi dibiarkan di udara maka jatuh karena gravitasi. Nah, maka benda itu kamu coba di Indonesia, dicoba di Singapura, dicoba di Arab Saudi, ya tetap pasti jatuh. Itu namanya umum. Jadi kalau di Indonesia jatuh, di Arab Saudi ya jatuh. Itu namanya umum. Dicoba pagi jatuh, coba siang jatuh. Itu namanya umum. Contoh biologi. Kambing kulitnya berbulu. Salah. Kambing kulitnya berambut. Betul. Nah, itu. Maka seluruh kambing dunia di Argentina, di Kolombia, ya berambut. Kambing kakinya 4. Nah, kambing bernapas dengan paru-paru, ya umum seluruh dunia. Nah, mungkin kamu akan bertanya, apa ada kebenaran yang tidak umum? Ada. Ini di ilmu sosial. Misalnya di sosiologi itu ada namanya kebiasaan. Orang barat biasa kalau merayakan apa? Minum champagne. Nah, itu benar menurut mereka. Menurut kita salah. Orang barat ngasihkan sesuatu ke orang lain tangan kiri nggak apa-apa. Benar menurut mereka. Menurut kita salah. Nah begitu ya. Jadi itu kebenaran yang tidak umum. Benar di sana, salah di sini. Kalau IPA nggak bisa. Ciri IPA yang lain objektif. Apa adanya. Merah dibilang merah, berkaki 4 dibilang berkaki 4. Bergerak, kalau fisika dibilang bergerak. Bergerak dengan kecepatan tertentu, ya begitu, tidak boleh bohong. Berpikir logis. Jadi cara pikirnya itu logis. Misalnya begini, setiap benda kalau kena panas memuai. A adalah benda, maka A kalau dipanasi memuai. Itu namanya berpikir logis. Nanti cara berpikir logis itu ada induktif, deduktif, analitis. Nanti sambil jalan nanti kalau sudah ketemu di kelas akan saya buktikan berpikir ini ya. Verifikatif. IPA itu bisa dicek lagi, bisa diuji lagi. Jadi kalau ada Pak Newton ngomong demikian, 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 maka kita bisa praktikum. Kita bisa praktikum ngecek omongannya Pak Newton ini. Kemudian IPA itu punya objek konkret. Apa konkret itu? Dapat dijangkau panca indera. Saya ulang, konkret itu sesuatu yang dapat dijangkau panca indera, gitu ya. Jadi misalnya
dilihat? Nggak bisa dilihat, Pak. Didengar. Nggak bisa didengar, Pak. Dicium pakai hidung. Itu namanya dijangkau panca indera. Contoh, mohon maaf, contoh ini ya. Kalau kamu kentut, kentut itu konkret. Nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan baunya. Itu ya. Jadi fisik, bukan metafisik. Makanya di IPA itu nggak bahas yang metafisik, yang kayak setan, jin itu kan nggak konkret gitu ya. Begitu. Ya, jadi IPA itu objeknya konkret. Kalaupun nggak bisa dilihat, bisa dirasakan. Gitu ya. Angin itu bisa dirasakan. Gitu. Yang terakhir, IPA itu berdasarkan empiris. Disinilah nanti hadirnya percobaan. Empiris itu pengalaman, sudah dilakukan. Contoh, sekarang sedang diuji coba vaksin. Nggak boleh vaksin itu langsung dikasihkan saja. Ada uji coba tahap 1, berarti pengalaman 1, tahap 2, pengalaman 2, tahap 3. Jadi tahap 1 diujikan ke hewan, tahap 2 ke manusia tertentu, tahap ketiga ke manusia di berbagai banyak. Nah, kalau sudah oke, nah ini kan pengalaman ini baru diedarkan. Jadi IPA itu agak nggak bisa dibantah ya karena empiris gitu ya. Empiris itu pengalaman. Itulah ciri-cirinya IPA, ciri-cirinya fisika, ciri-cirinya biologi itu ya. Ini nanti beberapa akan saya terangkan, terutama objek sama cara ini nanti akan diperinci, gitu ya. Nah, sekarang saya mulai dari objek. Nah, ini objek saya gunakan contoh kelapa. Misalnya pelajarannya biologi, maka kelapa itu jadi objek. Kenapa dibahas? Pelajaran lain, Pak, ekonomi misalnya, bisa bahas kelapa. Jadi sama-sama bahasnya. Biologi bahas kelapa, ekonomi bahas kelapa misalnya. Maka kelapa itu nanti disebut objek material. Karena dia dibahas. Nah, sekarang, apakah ekonomi dengan biologi bahasnya sama untuk kelapa? Kamu pasti tahu nggak akan sama. Contohnya biologi bahasnya begini. Batang kelapa lurus, tidak bercabang. Akar kelapa kecil-kecil banyak, namanya serabut. Kemudian buah kelapa tidak terbelah jadi dua. Dan seterusnya, itu biologi. Sehingga nanti dikatakan tanaman yang demikian, batangnya demikian, daunnya demikian, akarnya demikian, diberi nama monokotil. Ya, itu. Nah, jadi biologi bahas kelapa, maka kelapa itu objek material. Terus cara dia bahas, yang dibahas itu susunan daun dan akar, maka itu disebut objek formal. Sekarang saya bandingkan misalnya pelajarannya ekonomi, bahas kelapa. Maka sama kelapa material, tapi bahasnya ekonomi kan nanti begini. Ini nanti dijual jadi apa? Itu ekonomi. Oh, jadi kayu gluku gitu. Terus, daun ini bisa nggak dijual jadi duit? Oh, bisa. Kalau masih muda jadi ketupat, gitu ya. Jadi dijual jadi ornamen untuk pengantin, tata rias. Kalau sudah tua, lidinya pakai sapu. Ekonomi itu begitu selalu duit. Buahnya dijual masih muda, dijual es degan. Kalau tua, berubah jadi kopra gitu. Airnya dibuang apa enggak? Oh, enggak. Ekonomi itu begitu ya, mata duit. Airnya jangan dibuang, dibikin nata de coco. Batoknya jangan dibuang, dijual jadi arang untuk ikan bakar. Sabutnya pakai keset, nah itu ekonomi itu. Nah, jadi cara bahasnya nggak sama, maka bahas seperti itu objek formal.
Jadi objek itu ada dua, ada objek formal, ada objek material. Material itu bendanya, formal itu cara bahasnya. Oke, nah ini tadi objeknya biologi bertingkat tadi sudah bertingkat tadi ya. Dan tadi sampai mulai dari tingkat paling kecil molekul, tingkat paling besar seluruh bumi biosfer. Nah ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini ya. Kalau kita misalnya nanti kelas 3 membahas DNA, RNA, kelas 2 nanti pencernaan makanan bahas karbohidrat, lemak, itu namanya tingkat molekul. Kemudian nanti kelas 2 kita bahas dalamnya sel, ada mitokondria, ada plastida, ada nukleus, ada ribosom, itu tingkat organel. Oh nanti ada sel model begini, sel model begitu, itu namanya tingkat sel. Nanti ada namanya di daun itu ada epidermis, di tubuh kita itu ada darah, itu tingkat jaringan. Oh kita bahas akar, daun, batang, kalau tumbuhan, kalau hewan, manusia, mata, lidah, jantung, paru-paru, itu tingkat organ. Oh nanti ada sistem pencernaan mulai dari mulut sampai anus. Oh nanti ada sistem pernafasan mulai dari hidung ke paru-paru, itu namanya sistem organ. Kalau sudah lengkap individu manusia, nanti penyakit itu nanti akan berurutan seperti ini. Ada penyakit tingkat organ, contohnya tapi nggak apa-apa, yang lain nggak apa-apa, matanya dok sakit, berarti penyakit itu tingkat organ. Gitu ya, masalah itu tingkat organ gitu. Ngerti ya nanti. Nah, itu nanti ada contoh itu. Nah, ini contoh masalah. Radikal bebas, Hb rendah, Hb itu hemoglobin. Jadi orang sakit, kemudian ngeluh apa, dicari kok sulit sebelah mana, dites sama dokter darahnya, ternyata hemoglobinnya rendah. Maka penyakitnya itu nggak terletak di mata, nggak terletak di hidung, nggak terletak di perut itu. Terletak di mana? Di darah, di dalamnya. Maka itu namanya tingkat molekul. Gitu ya. Kanker. Kanker sebelah mana ini? Nah, tiba-tiba saja membesar bagian ini, bagian itu, namanya tingkat sel atau tingkat jaringan. Rabun senja. Kalau sudah maghrib mata nggak bisa melihat karena mata tingkat organ. Lumpuh. Apa ini yang sakit? Nah, sistem gerak. Sistem gerak itu apa? Isinya tulang, saraf, otot. Maka itu namanya sistem organ. Ada individu kelaparan. Nah, maka tingkat individu. Punah, kepunahan, banjir, tingkat ekosistem. Atau kalau kepunahan ini tingkat populasi, banjir itu ekosistem. Tikus punah misalnya, itu populasi tikus jumlahnya banyak, itu tingkat populasi, ya. Nanti ada contoh. Nah, karena yang dipelajari itu bertingkat-tingkat dan banyak, maka biologi dibagi-bagi. Nah, nanti biologi dibagi-bagi itu disebut cabang-cabang biologi. Jadi ada ilmu khusus, misalnya ini gambar virus. Jadi satu buku khusus mempelajari virus, maka ilmunya virologi. Ini gambar jamur, satu buku khusus hanya tentang jamur tok, mikologi. Ini meskipun gambar burung, tapi saya nggak bahas burungnya dulu. Seluruh hewan, gitu ya, gambarnya kurang pas ini. Maka ilmunya zoologi. Kalau burung tok, Pak, satu buku sih burung tok, ornitologi. Satu buku hanya isi tentang serangga-serangga saja, entomologi. Kalau satu buku isi hewan-hewan, zoologi. Satu buku isi tumbuhan tok, tumbuhan ini, botani. Sehingga nanti ada seperti ini. Mudah-mudahan di buku kalian ada ini ya. Botani khusus tumbuhan, zoologi khusus hewan, mikologi khusus jamur,
mikrobiologi khusus jasad reni, virologi khusus virus, entomologi khusus serangga, khusus burung, khusus bakteri. Nah, itu. Ini nurut bendanya. Sekarang ini nggak nurut bendanya. Menurut apanya dari benda itu? Morfologi bentuk, anatomi susunan, histologi jaringan, fisiologi proses. Jadi yang bahas proses-proses reaksi kimia dalam tubuh itu fisiologi, genetika tentang proses keturunan, embriologi proses perkembangan embrio di perut janin, organologi tentang alat-alat tubuh, teratologi cacat sebelum lahir, ekologi hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan, evolusi perubahan makhluk hidup jangka panjang, terus demikian. Jadi kalau yang atas ini bendanya, yang bawah ini permasalahannya. Nah, ini model lain dari biologi. Yang banyak tadi, biologi ini diambilkan dari Olimpiade ini ya, seluruh dunia itu. Jadi biologi ini yang banyak itu ditata jadi 6 begini. Khusus mempelajari sel, mempelajari susunan dan proses tumbuhan, susunannya bagaimana, prosesnya bagaimana, anatomi fisiologi hewan, susunan hewan, dan proses dalam tubuh hewan. Biosistematika ini menggolong-golongkan, ini masuk apa, itu masuk apa. Terus ekologi ini hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Genetika ini adalah proses pewarisan sifat dari makhluk hidup sebelumnya ke makhluk hidup sesudahnya. Ya. Nah, dari 1 sampai 6 kalau disingkat, yang pelajarin ini dok, susunan tubuh, proses kehidupan. Susunan tubuh, anatomi. Proses kehidupan, yang lainnya ini proses. Kalau mau disingkat gitu. Nah, ini kenapa saya belakangkan ideologi ini di Indonesia tidak diajarkan. Kalau nomor 1 sampai nomor 6 kalian diajari. Nanti kelas 1 ini ekologi. Sebagian ini. Kelas 2 nanti nomor 2, nomor 3. Kelas 1 itu ekologi iya, nomor 4 iya, gitu. Nomor 1 tidak. Kelas 2 nomor 1. Kelas 3 nanti nomor 2, nomor 3, nomor 6. Ini kelas 3. Etologi tidak sampai hari ini mereka ini tinggal laku makhluk hidup ini anak yang ikut pembinaan Olimpiade itu saya kasih. Teruskan. Nah, tadi dikatakan bahwa sains itu punya metode selain punya objek. Objek selesai. Sekarang kita pindah ke metode. Cara berilmu. IPA itu punya cara. Jadi orang menulis buku biologi itu asalnya dari mana? Itu ada prosesnya, Kak. Langsung nulis. Nah, orang nulis fisika. Pak Einstein punya rumus EMC kuadrat itu dari mana? Nah ini. Orang nulis bahwa ikan bersisik. Gitu. Ayam berbulu itu hasil mengamati. Ikan punya insang. Ayam punya paru-paru itu hasil mengamati. Kemudian nanti ayam sama bebek dijadikan satu, itu mengklasifikasi. Tikus, gajah, harimau semua punya kelenjar susu, semua melahirkan, maka jadi satu namanya mamalia, itu mengklasifikasi. Jadi ini proses untuk menghasilkan buku itu ya. Ini agak gampang, maka disebut proses dasar. Mengukur ini apa? Mengukur suhu pakai termometer.
Mengukur berat pakai timbangan. Nah, itu mengukur namanya. Nah, ini mudah, kamu semua hampir bisa semua ini. Itu dasar. Nanti ada yang agak sulit. Nah, ini yang agak sulit. Meramalkan, mengenal variabel, nanti saya terangkan. Sampai yang terakhir, coba melakukan eksperimen. Bagaimana Pak Archimedes itu kok bisa menemukan hukum Archimedes? Karena melakukan eksperimen. Bagaimana Cina nanti kok menemukan vaksin? Karena melakukan eksperimen. Jadi inilah proses kerja ilmiah. Kerja dari ilmu pengetahuan alam. Nanti dari kerja-kerja ini ada yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, ini singkatan dari tadi supaya gampang. Observasi, klasifikasi. Observasi itu pakai panca indera. Melihat, mendengar, itu pakai panca indera. Mengamati, bahasa Indonesia observasi. Klasifikasi menggolongkan. Interpretasi itu menafsirkan. Oh, ini kayu, oh itu besi, itu namanya interpretasi. Prediksi meramalkan. Kalau nggak mendung ya nggak mungkin nanti sore turun hujan, nah begitu. Nah, demikian, nanti ada yang saya terangkan lagi ya, saya cepat. Nah, sekarang kita masuk ke peranan biologi. Tadi biologi itu sebagai IPA punya objek, punya metode, metode nanti diterangkan lagi. Sekarang apa sih peranannya biologi itu contoh-contohnya. Yang ditulis ini terbatas ya. Kalian bisa cari contoh yang lain. Banyak. Misalnya kedokteran. Di bidang kedokteran biologi menemukan apa? Teknologi bayi tabung. Ini untuk menolong suami istri yang sulit punya anak itu karena ada kelainan. Ditolong dengan sistem bayi tabung akhirnya bisa punya anak. Metode KB, bedah plastik. Orang kalau mukanya terbakar itu ada yang dipulihkan kembali pakai bedah plastik. Cangkok organ, orang yang ginjalnya nggak bisa dipakai lagi itu kalau ada donornya, ada pemberi bisa ginjalnya orang lain, gitu ya. Farmasi, apa di bidang farmasi peranan biologi? Penemuan vaksin, yang sekarang sedang jalan itu untuk vaksin COVID. Vaksin yang lain sudah ya, vaksin polio, vaksin TBC sudah. Penemuan vitamin sintetik, vitamin buatan. Jadi kalau kita minum buah, makan sayur dapat vitamin, tapi kita juga bisa beli pil. Itu namanya vitamin buatan. Antibiotik, antibiotik ini nanti bagian dari vaksin. Antibody ini ditemukan semua ini ya. Insulin, nah, insulin itu yang dipakai untuk orang diabetes itu. Nah, kemudian di bidang pangan, apa peran biologi? Mengolah zat-zat itu, olahan makanan, misalnya susu jadi keju, susu jadi yogurt, gitu. Tempe jadi kecap, mohon maaf, kedelai jadi kecap, kedelai jadi tempe, biji-bijian jadi umbi-umbian jadi tape. Nah itu semua pakai biologi. Pertanian, menemukan bibit unggul supaya hasilnya bagus sehingga tidak terjadi kelaparan. Tanaman yang gennya diperbaiki transgenik, menanam supaya cepat, perlu jaringan. Nah sekarang banyak orang nanam pakai peralon ya hidroponik. Nah inilah kalian baca sendiri contoh-contoh peranan biologi dalam kehidupan. Oke, saya lanjutkan. Nah ini contoh peranannya. Dulu nggak ada ya waktu saya kecil tahun 70-an semangka yang nggak punya biji. Semua semangka bijinya full. Nah kamu sekarang kan jarang melihat itu ya. Dulu semua semangka ya berbiji sebelum ditemukan. Ini contoh peranan biologi. Nah ini sapi. Kemarin itu ada sapi beratnya 1 ton.
punya presiden, punya via valen. Nah, ini bukan tumbuh dengan sendirinya ya, ada teknologinya. Tapi seperti ini, makanannya, pembuahannya dulu. Kalau normal nggak akan bisa, sapi itu beratnya 1 ton lebih. Kemudian di bidang kedokteran tadi sudah ada vaksin, apa. Di bidang lingkungan, mengatasi pencemaran lingkungan. Tadi saya tampilkan minyak. Minyak tumpah di laut itu dikasih bakteri, menggumpal, diangkat. Nggak perlu lautnya dikuras itu ya. Nah, ini contoh sapi tadi itu. Ini sapi yang Idul Adha kemarin itu. Ini beratnya 1 ton lebih. Ini contoh jagung unggul. Jagung unggul rasanya hebat, bijinya bagus. Satu pohon buahnya 2. Yang umum kan dulu itu 1 pohon buahnya 1. Jadi ini contoh-contoh manfaat atau peranan biologi. Oke, nah ini vaksin. Di anak ini ditetesi anti polio. Namanya vaksinasi polio supaya nggak sakit polio. Sakit polio itu saraf yang mudah diamati di kakinya yang besar sebelah itu ya. Nah, nanti puncak dari karya biologi itu apabila digabung dengan teknologi. Namanya biotek. Bioteknologi, teknologi yang berhubungan dengan biologi. Ini nanti perinciannya di kelas 3 bab akhir. Jadi sistem-sistemnya gimana kelulu jaringan, gimana prosesnya itu nanti di kelas 3. Sekarang hanya dikenalkan saja. Apa kelulu jaringan? Memperbanyak tanaman dari berbagai jaringan. Jadi enggak dari biji ya. Di tanaman itu bisa ditanam dari akarnya, batangnya, daunnya. Apa kelebihannya kelulu jaringan? Mendapatkan anakan, tanaman baru anakan itu, yang banyak dan seragam. Jumlahnya banyak dan seragam, serta cepat tumbuh. Kalau nanam dari biji, itu nanti tumbuhnya macam-macam. Gak seragam. Cloning, memperbanyak hewan tanpa pembuahan. Jadi hewan betina itu bisa punya anak 3-4 nggak pakai mendatangkan jantan, itu cloning. Fertilisasi in vitro, pembuahan di luar induk. Contohnya kalau manusia bayi tabung. Jadi pembuahan di tabung reaksi maka disebut bayi tabung. Gitu. Nanti kalau sudah jadi ditanamkan ke rahimnya ibu, punya hamil. Vaksin dan interferon, ini teknologi. Nanti ada di kelas 3 itu ada bioteknologi modern, ada bioteknologi sederhana. Orang bikin tape itu pakai teknologi, tapi sederhana. Plasmid, DNA bakteri yang sangat berguna dalam rekayasa genetik. Nah, sekarang kan kamu sering dengar di TV-TV itu PCR. Nah, itu anak yang ikut OSN itu saya terangkan prosesnya. Jadi PCR itu biotek tingkat tinggi. Jadi ngecek DNA, memperbanyak DNA itu PCR singkatan dari polymerase reaction chain, gitu ya, PCR itu. Di TV-TV sekarang tuh. Kemudian diganti tes swab itu loh, PCR itu ya. Jadi air liurnya orang itu ada virusnya enggak. Kemudian supaya kelihatan virusnya diperbanyak. Kalau jumlahnya banyak, mudah dipelajari. Memperbanyaknya itu namanya teknik PCR. Gitu ya. Stem cell, nah, ini nanti modern ini nanti. Jadi orang kalau sakit nanti itu bisa-bisa nggak pakai obat. Bagian yang sakit selnya diganti. Ini penjelasannya nanti di kelas 3 gitu perinciannya. Oke, nah sekarang bagian akhir dari pertemuan kita ini sekarang. Apa? Membahas metode ilmiah. Jadi orang bekerja IPA itu kalau pekerjaannya benar itu pasti ini metode ilmiah. Kenapa kok benar? Coba dilihat nih. Cara kerja yang logis,
analitis berdasarkan data. Nggak ngawur. Empiris pengalaman. Jadi ada cara kerja yang menurut data, menurut pengalaman. Terus menggunakan pikiran yang logis, itu sudah kerja disebut metode ilmiah. Jangan khawatir, jangan takut, namanya keren metode ilmiah, tapi sebenarnya kalian sehari-hari sudah melakukan. Coba kita lihat kasus ini ya. Nah, contoh ini, mau berangkat sekolah, kunci kontak sepeda motor tidak ada. Tidak ada itu garis miring lupa menaruh. Jadi kamu sudah seragam, tas sudah oke, sepeda sudah ada, kontaknya nggak karu-karuan terletak di mana. Ini masalah itu. Harus dipecahkan. Nah, memecahkan itu pakai metode ilmiah. Gimana memecahkannya? Jika kamu langsung saja mencari ke sana kemari, itu nggak ilmiah sama sekali. Bukan metode ilmiah. Kamu kan nggak mungkin langsung mencari kan? Bahasa kita kamu kan denger-denger dulu itu. Nah, coba lihat, pasti begini dulu. Pasti nih. Jadi kamu ingat-ingat, di mana ya kunci sepeda motor saya gitu. Ini bertanya ini sudah ilmiah, ini sudah nggak langsung mencari, bertanya dulu. Siapa ya yang terakhir memakai sepeda motor tadi? Dipakai kemana? Nah gitu. Oh, tadi saya pakai ke sana. Oh, saya tadi pakai baju ini, pakai celana itu. Jangan-jangan ada di saku itu. Lah itu. Jangan-jangan. Nah itu. Itu sudah metode ilmiah itu sudah. Mungkin tertinggal, tergeletak di. Lah gitu. Coba saya cari di sana. Nah itu sudah metode ilmiah. Oh ada. Oh tidak ada. Oh mungkin di sana. Nah itu. Gini ini sudah metode ilmiah. Tapi kalau kuncinya nggak ada, kalian nggak bertanya, nggak eling-eling, langsung mencari, wah ruwet. Kalau diingat-ingat kan mencarinya terarah. Misalnya begini, yang pakai saya sendiri kok tadi. Maka nggak mungkin kamu misalnya memeriksa celananya saudara, celananya siapa, karena kamu merasa oh saya pakai sendiri. Kemudian oh saya tadi pakai celana jin ini, nggak mungkin kamu memeriksa semua pakaian. Kamu periksa yang pakaian tadi. Karena apa? Kamu menduga ada di saku itu kan gitu. Itu sudah ilmiah, sudah benar. Makanya ilmiah tadi dikatakan logis. Jadi bekerjanya itu logis, pakai data-datanya apa? Siapa yang pakai tadi dari mana ke mana, pakai baju apa, itu semua logis. Yang nggak logis begini, yang pakai tadi itu nyetel musik apa, lah itu nggak logis. Ada hubungannya apa dengan apa kunci tadi kan gitu ya. Nah, jadi metode ilmiah itu sederhana ya. Dan semua orang bodoh, iya semua. Ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, mbak-mbak kita, kalau bekerjanya sudah benar itu pasti metode ilmiah. Nah, di buku baru dirapikan seperti ini. Jadi metode ilmiah itu punya langkah 7 seperti ini. 1, merumuskan masalah. 2, kerangka berpikir. 3, menduga. 4, dugaannya itu dibuktikan, dicoba gitu ya. Kemudian nanti terakhir memberitahu orang, oh iya sudah ketemu terlihat di sini, nah begitu. Nah, Pak, perinciannya bagaimana? Perhatikan, ini perincian metode ilmiah masalah. Apa sih masalah itu? Gitu. Problem. Sering orang itu nggak merasa punya masalah. Ini bahaya. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Sudah nemen datang ke rumah sakit. Kata dokter terlambat Anda. Nah, itu. Berarti tidak mengenali masalah. Jadi masalah itu nggak perlu dihindari, perlu dikenal gitu. Apa sih masalah itu? Ini perbedaan antara yang ada dengan yang seharusnya ada, atau perbedaan antara yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Jadi kalau yang ada dengan yang seharusnya ada itu nggak beda, sama, tidak masalah. Yang terjadi dengan yang seharusnya itu sama, tidak masalah. Contoh kalau kamu bingung. Contoh ya, ke pasar, seharusnya ada duit. Kemudian yang ada apa? Tidak ada duit. Masalah kan? Di puncak gunung, ada duit, nggak punya duit, nggak masalah. Di puncak gunung seharusnya ada minuman, ada makanan. Kalau ada, nggak masalah. Kalau nggak ada, masalah. Nah, begitu. Jadi masalah itu ya. Yang seharusnya dengan yang terjadi itu beda. Baru masalah. Kalau sama, ya enggak. Besok ulangan. Seharusnya sekarang sudah belajar. Selesai. Ketika ulangan, nggak masalah. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak jadi masalah. Karena kamu nggak akan merasa salah karena sudah belajar. Coba besok ulangan, belum belajar sama sekali. Oh, udah pasti belum buka soal kamu sudah merasa masalah kan gitu. Itulah masalah. Terus gimana masalah itu? Harus dirumuskan. Gimana rumusnya? Dalam bentuk kalimat tanya. Kalimatnya ringkas. Jadi misalnya begini, di manakah kunci kontak sepeda motor saya? Nah, gitu. Itu namanya rumusan masalah. Kalimatnya nggak perlu panjang, tapi jelas orang lain nggak bisa nafsirkan macam-macam. Oke, berikutnya kerangka berpikir. Di manakah kunci kontak sepeda motor saya? Mikir dulu, jangan cari. Oh, tadi saya yang pakai, itu kerangka berpikir. Oh, tadi saya makainya dari sini ke sini. Oh, saya tadi pakai ini. Nah, demikian seterusnya. Itu namanya mengumpulkan informasi. Kemudian kalau sudah tahu gitu, apa menduga, itu namanya hipotesa. Saya menduga kontaknya saya letakkan di sini. Saya menduga kontaknya ada di saku saya. Nah, itu namanya menduga. Kenapa harus diduga? Supaya nanti kita mencarinya nggak kemana-mana. Jadi dugaan itu mengarahkan kita. Apakah dugaan itu pasti benar? Belum tentu. Apakah salah? Belum tentu. Nah, tahunya dugaan itu salah benar setelah kita melakukan. Nah, dugaan itulah dalam metode ilmiah namanya hipotesa. Jangan lupa ya Pak dokter itu juga begini. Kamu datang ke dokter, dokter bilang, sakit apa? Apanya yang sakit? Masalah. Masalah itu. Kemudian dokter bilang lagi, gimana beraknya? Batu apa tidak? Gimana tidurnya? Sudah berapa hari tidak makan? Itu namanya kerangka berpikir. Kemudian dokter menduga, oh mungkin ini sakit flu biasa. Oh mungkin ini kena COVID. Belum tentu benar hipotesa. Jadi saya ulang pakai contoh ya. Kamu datang ke dokter, dah. Dokternya bertanya, itu benar karena masalah. Gimana nak, apanya yang sakit? Itu. Sini dok, oh, itu ya. Sama dokter dicek panasnya, kemudian dicek pula tekanan darahnya, lah itu cara berpikir. Masih ditambahi lagi sama dokter, ini sudah berapa hari, batuk apa enggak, mencret apa enggak, wah itu namanya kerangka berpikir. Baru dokternya, oh mungkin sakit ini. Kenapa kok saya bilang hipotesa mungkin? Buktinya nanti dokter begini, ini obatnya diminum. Nanti kalau sudah habis, kemudian belum sembuh, kesini lagi kan begitu kan? Nah gitu. Nah kalau misalnya pulang dari dokter, kamu minum obat, dapat beberapa hari sembuh, berarti hipotesa dokternya betul. Kalau kamu pulang dari dokter sampai obatnya habis, kamu masih sakit, berarti hipotesa dokternya salah. Berarti obatnya enggak itu. Nah, gitu kan? Jadi metode ilmiah itu gampang seperti itu ya. Oke.
Jadi kalau sudah lengkap nanti seperti ini. Menguji hipotesa, mengumpulkan data, macam-macam, menganalisa data, terakhir menarik kesimpulan. Nah, itulah metode ilmiah. Contoh sekarang ya, saya kasih contoh kejadian nyata faktual tentang metode ilmiah. Ini contoh paling terkenal. Apa? Dilakukan oleh seorang dokter dari Perancis yang bekerja di Afrika, namanya Dr. Charles Lafran. Dia ditugaskan di Afrika menemani tentara Perancis yang menjajah negara Kongo namanya. Negara Kongo. Jadi ini dokter yang menemani tentara. Gitu. Ada masalah apa di sana? Ini masalahnya. Banyak tentara Perancis itu yang lagi jajah itu kayak Belanda dulu jajah sini. Banyak tentara mati sakit. Jadi bukan mati ketembak perang, mati sakit. Jumlahnya ribuan waktu itu, rame yuk. Dengan tanda apa sakitnya? Panas dingin. Ini masalah. Ini yang ingin dipecahkan oleh Pak Charles Lafran dengan menggunakan metode ilmiah. Maka jangan lupa, yang pertama kan harus dirumuskan masalah itu dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ini kalimat tanya. Apakah penyebab penyakit panas dingin? Nah, gitu. Bukan mengapa panas dingin, bukan. Apakah penyebabnya? Sebab sakit itu kalau tahu penyebabnya dihilangkan. Obat itu kan untuk membunuh penyebabnya itu. Ya. Jadi rumusan masalah itu bisa apakah, bisa bagaimana, bisa berapa, yang penting pertanyaan. Lihat konteks kejadiannya, gitu ya. Ini rumusan masalah. Kemudian apa kalau sudah rumusan masalah? Ingat, berpikir. Jadi nggak langsung, jadi dilihat apa-apa yang berhubungan dengan sakit, itu namanya berpikir. Apa? Nah, contoh ini. Bagaimana makanannya? Kenapa kok makanan? Orang kan bisa saja badannya panas karena makanan. Jadi harus logis kan. Bukan bagaimana model bajunya itu nggak logis. Kan itu. Selain makanan apa lagi? Bagaimana jam tempurnya? Apa 24 jam perang terus? Sehingga kelelahan, sehingga badannya panas. Gitu. Logis ini karena dia tentara. Berikutnya, bagaimana lingkungannya? Suhu misalnya, air macam-macam itu. Nah, itu. Nah ini dicek semua, kebetulan dia dapat jawaban ini salah satu. Jadi makanan normal misalnya begitu. Jam tempur giliran, ada waktu tidur, suhunya oke gitu ya, nggak terlalu panas waktu itu. Terus dapat informasi kondisi lingkungan, becek, rawa, banyak nyamuk. Nah kalau ini normal, maka ini nanti pakai tubuhan kan begitu. Hipotesannya kan harus nurut ini. Kalau makanan normal nggak boleh hipotesa. Oh, dia mati karena makanan. Jadi hipotesa itu harus logis. Karena yang dituduh itu harus logis. Nah, maka apa berikutnya hipotesanya? Coba dilihat. Tentara sakit panas dingin mungkin karena digigit nyamuk. Saking banyaknya nyamuk itu ya. Kalau sudah begini, bagaimana? Ya dicoba, dibuktikan benarkah gigitan nyamuk itu. Jadi ya harus diperiksa. Yang digigit nyamuk dengan yang tidak, siapa yang sakit kan gitu. Nah, disitulah nanti itu eksperimen itu di situ nanti. Jadi orang buktikan hipotesa itu melakukan eksperimen bisa. Bisa juga melakukan pengamatan. Jadi yang paling banyak nanti eksperimen. Nah ini, menguji hipotesa. Apa? Memeriksa tentara yang digigit nyamuk. Kemudian meriksa pula yang tidak digigit nyamuk. Mana yang sakit panas? Berikutnya, nah, karena nyamuk itu hubungannya dengan darah, meriksa darahnya. Oh, tentara yang digigit ternyata yang sakit panas, diperiksa darahnya. Beda apa enggak dengan yang tidak digigit? Nah, baru mencoba.
Dia coba karena nyamuk itu hubungannya dengan darah. Darahnya yang sakit panas itu kita pindahkan ke orang yang tidak sakit. Kalau tetap ya bukan di situ, kalau jadi sakit ya berarti di darah itu kan gitu. Nah ini coba menguji hipotesa itu begitu contohnya. Nah, jadi itulah nanti disimpulkan apa? Sekarang kita tahu kesimpulannya bahwa memang dari darah itu ada bibitnya sehingga nanti ketahuanlah sekarang ini ada yang namanya penyakit malaria. Nah sampai di sini pelajaran saya ini. Jadi mulai tadi itu kita sudah pengertian biologi, posisi biologi, cabang-cabang biologi, tingkat objek biologi, gitu ya, peranan biologi, kemudian yang terakhir tadi adalah cara kerjanya orang ini yang namanya metode ilmiah. Nah, nanti tolong diunggah tugas ya. Tugas pertama ini, kamu jawab pertanyaan ini, diunggah, diingat-ingat, diketik di Word, jangan PDF, tetap di Google Classroom itu, kemudian dikirim kembali, nanti saya koreksi. Kalau salah nanti jawaban kamu itu saya beri warna merah. Tugasnya ini 3 pertanyaan sedikit aja, ini ada 4 pertanyaan. Tugas yang kedua, ngunduhnya 3 kali, uploadnya 3 kali. Kenapa? Karena nanti nilainya sendiri-sendiri itu. Supaya di Google Classroom itu teratur. Kemarin kelas lain saya salah itu, sekarang saya upload begini ya. Nah tugas kedua nanti begini, nah ini, kamu melengkapi tabel, bukan jawab pertanyaan, jadi melengkapi tabel. Ini contoh, di sini ada nama ilmu biokimia, pengertiannya biokimia itu ilmu apa. Kemudian di sini nama ilmu onkologi itu ilmu tentang apa, cabang-cabang biologi. Nah sekarang soal nomor 3, pengertiannya dicantumkan ilmu yang mempelajari apa, namanya apa. Jadi yang kosong-kosong ini kamu isi. Itu adalah tugas yang kedua. Kemudian ada tugas yang ketiga. Bentar. Tugas yang ketiga. Apa tugas yang ketiga? Nah, seperti ini. Ada nama masalah, ada tingkat objek, ada ilmu yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Ini nanti ada 20 item. Yang atas sendiri itu contoh. Misalnya, saya kasih contoh ini ya. Masalah banjir. Di biologi banjir itu adalah tingkat ekosistem. Nanti untuk nangani ini dibahas di ilmu namanya ekologi. Jadi di sini ini tingkat objek isinya. Di misalnya sakit flu burung. Bagian mana tubuh kita itu yang sakit? Apa selnya? Apa jaringannya? Apa organnya? Terus ilmunya di sini apa? Nah ini supaya kamu nggak salah, perhatikan. Nah, sedang saya tunjuk ini, seret ini ke bawah, kolom ini diisi nih. Pilihannya ini coba. Nah saya perbesar ya, saya kelihatan. Jadi tingkat objek itu kamu milih apa? Bisa molekul, bisa sel, bisa jaringan, bisa organ, bisa sistem organ, bisa individu, bisa populasi, bisa ekosistem, bisa bioma. Itu ditaruh di sini. Contoh misalnya pemanasan global, nggak mungkin kan kamu di sini tuh milih tingkat sel, gitu. Ngerti ya maksudnya? Nah, kemudian yang sini ini ilmunya. Ilmunya ini usahakan nanti ini tolong dilihat. Apa yang diutamakan? Yang diisikan itu adalah
haruslah ilmu yang merupakan cabangnya biologi. Jadi di sini ini cabang biologi, misalnya ekologi, anatomi, fisiologi, genetika gitu. Nah, di sini jawabannya bisa dua ilmu. Karena memang yang ditangani banyak, misalnya ya, oh ini melibatkan virus, virologi. Oh virusnya dibawa nyamuk, nyamuk itu serangga, entomologi. Jadi ini isinya bisa lebih dari satu. Kemudian bisa pula ditambahi ilmu yang bukan cabangnya biologi. Oh ini masalah iklim, klimatologi. Oh ini masalah penduduk itu demografi. Nah, yang penting yang diutamakan duluan cabangnya biologi, tambahnya pulih. Saya ulang, untuk mengerjakan ini masalah sudah saya tampilkan. Banjir ini pakai contoh. Itu masalah tingkat ekosistem, ilmunya ekologi. Flu burung, apa yang sakit di tubuh kita itu? Apa sakit mata? Kalau sakit mata, organ. Apa sistem pencernaan? Kalau sistem pencernaan, sistem organ. Nanti ilmunya apa? Flu burung itu disebabkan oleh bakteri, berarti bakteriologi. Oh, dia penyakit, patologi. Jadi di sini lebih dari satu. Sini tingkatnya, baca bawahnya ini ya. Nah, gitu. Ya, gitu. Jadi ini ada 20. Gitu. Kenapa jumlahnya saya buat pas-pas? Nanti penilaiannya itu supaya terukur. Jadi 20, ya berarti satu ini 5, satu ini 5, gitu kan. 5 kali 20 kan 100. Kemudian yang tadi itu 10, itu berarti 100 juga. Terus yang soal tadi itu juga itu 8, tapi yang soal nomor 34 itu nilainya 33, jadi jumlahnya 10. Jadi terukur. Jadi saya nanti objektif menilai kalian, jadi kalian tahu nilainya dari mana, jumlahnya berapa, hitungannya gampang. Nah, ini silakan diunduh, dikerjakan di Word, jangan PDF, kemudian selesai ngerjakan, kamu unggah lagi. Nah, nanti kalau sudah selesai, cepat dikirimkan, nanti akan saya koreksi, nilainya bisa dilihat. Koreksian salahnya juga bisa dilihat, begitu ya. Saya kira cukup ini, jadi pembelajaran kita ini sudah menempuh waktu 80 menit, 82 menit. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami. Insya Allah kalau ini kalian betul-betul kalian putar, betul-betul disimak, bila perlu diputar lagi, kan bisa disimpan, diunduh, disimpan ya. Itu. Kemudian mohon maaf, ini ada beberapa siswa yang absen. Kemudian sudah videonya nggak diputar, berarti kan nggak belajar. Maka saya sekarang punya pedoman, walaupun sudah absen, masih saya hitung lagi. Benar nggak anak tersebut belajar? Kalau belajar apa artinya? Kan mutar video. Nah, saya tahunya kalau kalian mutar video itu berarti ya kalian harus ngasih tanda bawahnya itu ya apa? Subscribe sama like. Baru saya yakin bahwa kalian itu memang belajar. Jangan-jangan absen, diunduh, ditinggal. Ya kan repot itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi saya ngitungnya absen itu di Google Classroom saya sudah tahu absennya berapa, tapi belum tentu saya anggap belajar. Karena saya harus pasti kalian belajar itu berarti nyetel video ini. Demikian. Mudah-mudahan kalian tetap sehat. Mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat dan saya doakan COVID-nya cepat hilang sehingga kamu dengan saya bisa tidak lagi tatap layar tapi tatap muka, gitu ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.